Paskibraka Angkatan 7 Kabupaten Sragen. Perkenalkan, saya Tuti Ismiatun dari SMK Negeri 1 Kedawung Sragen. Saya Rizka Ayu Arisandi dari SD Negeri Bendungan 3 Kedawung Sragen. Saya Siti Istiqomah dari SMK Negeri 1 Kedawung Sragen. Saya Mariatun dari TK PTP Nusantara 9 Kerjarum, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Dalam kesempatan ini, kami akan mempraktekkan coaching pada demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan fasilitator Bapak Imam Sukamto MPD dan Ibu Naning Fatona SPD sebagai pengajar praktik kami. Selamat menyaksikan. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini Bu-ibu semua? Alhamdulillah. Ya, Bu. Kita masih diberi kesehatan ya untuk melaksanakan praktek coaching pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya Siti Istiqomah sebagai observer pertama dan Ibu Rizka sebagai observer kedua dan juga Ibu Tuti sebagai coach serta Ibu Mariatun sebagai coaching. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengobservasi pelaksanaan praktek coaching sesuai dengan alur cerita. Perlu diketahui dan perlu saya sampaikan bahwa praktek coaching ini akan saya dokumentasikan atau saya rekam untuk keperluan program dan ini hanya didengarkan oleh fasilitator. Begitu ya Ibu-ibu. Sebelumnya saya akan bertanya kepada coach, Coach Tuti ya. Ya. Oke. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada sesi coaching ini? Ya, Ibu, terima kasih. Pada sesi coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching. Saya akan hadir secara penuh selama proses coaching. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi apa yang secara aktif atau spesifik yang akan dilakukan observasi ini? Ya, jadi nanti kompetensi secara spesifik yang ingin diobservasi itu adalah rencana aksi ya. Jadi rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang di-share oleh coach nantinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu Tuti, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari coaching ini? Indikator ketercapaian dari pengembangan apa yang diinginkan dari proses coaching nanti adalah bagaimana coaching menemukan solusi dari berbagai permasalahan nantinya yang dia alami, yang dia ceritakan, kemudian bagaimana dia melakukan kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dalam mengatasi permasalahannya tersebut, dan bagaimana kreativitas coach nanti mengatasi permasalahannya itu sesuai dengan kemampuannya. Demikian ya. Jadi Ibu akan mengarahkan gitu ya. Ya, Ibu akan mengarahkan, tapi semua itu coaching yang menemukan solusinya gitu ya. Oke, kalau begitu saya persilahkan Ibu Tuti untuk melaksanakan praktek coaching ini. Ya, terima kasih. Bisa kita mulai yang mulai ya. Bisa Bu. Selamat sore Bu Tuti. Selamat sore Bu Mar. Kira-kira ini ada waktu nggak Bu? Oh ada, kebetulan sekarang saya udah longgar, saya udah nggak ada jam pelajaran gitu. Bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan, diceritakan? Iya Bu, sebenarnya saya ini ingin bercerita Bu, kegalauan saya akhir-akhir ini. Kenapa ya Bu ya, anak-anak di sekolah saya akhir-akhir ini kok sering sekali berantem gitu. Gitu. Jadi murid-murid Bubar ini Iya. anak apa Bubar ya? Masih TK. Masih TK. Masih berantem. Jadi setelah nanti dari proses coaching ini, apa
apa yang Ibu Mar harapkan gitu dari pembicaraan kita nanti. Jadi setelah proses coaching ini selesai, saya berharap saya dapat menemukan solusi bagaimana cara saya mengatasi anak-anak ini untuk dapat berkurang, untuk dia itu tidak berantem gitu, dikit-dikit berantem, dikit-dikit berantem gitu. Jadi bagaimana cara saya itu mendapatkan solusi terbaik untuk dapat mengurangi anak-anak bisa tidak berantem lagi. Oh gitu. Jadi kalau boleh tahu Bu Mar, apa sih yang menyebabkan murid-murid Bu Mar ini berantem, saling berantem dengan temannya gitu? Kira-kira kenapa? Biasanya itu kalau saya lihat Bu, masing-masing anak ini mempunyai ego masing-masing gitu, egonya kuat semua gitu. Itu sih Bu. Jadi mereka tidak ada yang saling mengalah gitu ya, temannya ya. Oh gitu. Jadi kira-kira yang sudah Ibu lakukan apa gitu untuk mengatasi anak-anak ini yang saling berantem gitu? Yang pasti setelah saya melihat anak-anak ini ketika mau cuci tangan gitu ya, mau cuci tangan berebut, akhirnya berantem, mau makan, mau ambil sendok berantem gitu, mau main berantem itu yang hal yang pertama saya lakukan ya ini Bu, menasihati gitu, menegur kayak gitu Bu. Gitu. Jadi apa ya? Jadi anak-anak itu sebenarnya udah ditegur gitu ya. Iya, Tapi betul. mereka tetap berantem aja gitu ya. Ini Bu, sebenarnya pas kita tegur anak-anak itu bisa saling memaafkan gitu pas saat itu. Namun setelah memaafkan ya sudah, nanti kalau ada kejadian lagi berantem lagi. Jadi sering gitu Bu. Jadi satu hari ini, akhir-akhir ini satu hari itu anak ini Jadi satu anak aja. satu anak ini. Satu Jadi anak. dari awal sampai akhir itu kemarin itu yang terakhir bahkan satu hari pembelajaran itu sampai 4 kali berantem Oh, gitu. gitu. Iya. Kira-kira Bu Mar tahu nggak kenapa dia bisa melakukan seperti itu gitu? Iya. Sudah pernah nanya belum sama sudah koordinasi dengan orang tuanya gitu atau belum? Kalau koordinasi sama ini belum sih Bu. Cuma hanya teguran saja sih kepada anak-anak ini supaya dia bisa berbuat baik, saling menghargai temannya, saling berbagi, seperti itu saja sih Bu. Jadi begitu sebenarnya apa hal-hal seperti itu sudah dipahamkan ke anak ini ya gitu. Jadi kalau menurut Bu Mar, apakah ada hal lain yang menjadi latar belakang anak ini walaupun sudah dikasih tahu, sudah dinasihati tapi dia tidak melakukan seperti itu gitu? Apa ya Bu? Mungkin kalau saya lihat nih si anak ini cenderung sering berantem itu karena kemarin saya sempat mengatakan si anak ini pulang ke rumah itu ternyata orang tuanya itu tidak ada Bu. Jadi mungkin kesibukan orang tua begitu. Jadi kurangnya perhatian orang tua ke anak ini mungkin loh Bu. Iya, gitu. Jadi sebenarnya Bu Mar sudah kira-kira tahu ya apa yang menjadikan anak ini jadi nakal atau mungkin dia cari perhatian Iya, gitu mungkin. ya. Karena kurang perhatian dari orang tua. Iya, jadi sama ini tadi kan sudah ke rumah ya ternyata nggak ketemu gitu. Apalagi yang sudah Ibu lakukan gitu? Mungkin apa ya Bu ya? Ke rumah sudah ketemu, sepertinya orang tuanya juga sibuk dengan kegiatannya ataupun pekerjaannya. Terus mungkin dia butuh apa ya Bu? Butuh pembelajaran yang menyenangkan mungkin Bu. Mungkin. Jadi bisa meminimalisir untuk tidak berantem, tidak berebut dengan temannya gitu mungkin. Gitu. Iya. Kalau menurut Bu Mar, anak ini dia punya tidak teman dekat gitu? Atau apakah dia di kelasnya itu dikucilkan atau apa gitu? Nah, sebenarnya enggak sih Bu. Kalau saya lihat itu anaknya juga sering mendekati teman gitu, berarti kan temannya banyak sih menurut saya. Nah, kalau menurut Bu Mar, anak ini menjadi apa ya? Menjadi caper gitu, sering berantem itu akhir-akhir ini saja atau memang sudah dari awalnya begitu gitu? Jadi ini kan baru
baru masuk beberapa minggu gitu. Jadi Iya, menurut betul. pengamatan Bumar kenapa ini gitu? Iya. Kalau saya lihat Bu, kalau di awal-awal dulu itu anaknya sebenarnya nggak seaktif ini, dikit-dikit berantem itu enggak. Tapi selama habis saya mengantarkan si anak pulang itu karena sebelumnya dia menceritakan kalau di rumahnya itu ada hajatan gitu. Jadi di rumahnya itu ada hajatan. Terus dia ngambek untuk tidak sekolah. Sehingga orang tuanya itu tetap menyekolahkan gitu. Akhirnya si anak ini mengambek gitu ya Bu. Dan habis itu hari selanjutnya si anak itu saya lihat sama temennya itu sering berantem gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya Bumar udah tahu nih ya, udah pernah ngomong bicara dengan orang tua gitu ya. Gitu. Udah pernah. Belum. Oh benar. Belum. Belum. Kalau berarti kalau tadi udah ke rumah nggak ketemu gitu. Jadi saya titipkan Aja. ke saudaranya begitu. Jadi rencana Bumar apalagi nih biar apa permasalahan ini selesai gitu, biar anaknya ini nggak ngambekan lagi, nggak suka berantem lagi, itu kira-kira rencana bagaimana? Mungkin rencana yang selanjutnya saya bisa lakukan adalah berkoordinasi mungkin ya dari sama orang tuanya. Iya. Mungkin ada masalah-masalah apa mungkin yang terjadi di dalam keluarganya gitu mungkin. Oh begitu Iya. Udah pernah membicarakan hal ini dengan kepala sekolah belum? Atau apakah ada teman guru lain yang tahu masalah ini, udah pernah sharing belum? Alhamdulillah kalau untuk dengan teman sudah Bu, cuman kalau untuk ke kepala sekolah belum. Oh begitu. Jadi mungkin bisa schedule sendiri gitu ya. Memang punya target berapa lama bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, secepatnya sih Bu, secepatnya supaya juga anak-anak juga bisa gimana ya, tidak berantem seperti itu Bu. Oh gitu. Kalau anak ini suka berantem ya berarti jahil sama temannya itu. Ini ada nggak yang komplain dari orang tua yang lain gitu? Alhamdulillah sih enggak sih Bu. Oh nggak ada yang sampai ke orang tua gitu ya? Enggak sampai ke orang tua. Oke. Cuman meresahkan aja ke lingkungan sekolah gitu. Oke. Jadi tadi Ibu Mar sudah mengatakan rencana bagaimana agar anak ini nggak mengganggu temannya lagi, nggak berantem lagi gitu. Bagus sekali Ibu. Jadi saya mendukung sekali rencana Ibu Mar untuk mengatasi masalah anak Ibu tadi yang suka berantem, suka jahit sama temennya ya. Mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi, tidak akan sampai merugikan anak yang lain gitu, atau sampai ada orang tua yang komplain gitu ya gitu. Jadi setelah ini apa komitmen Bumar terhadap rencana Bumar tadi gitu, yang sudah Bumar sebutkan tadi? Oke, komitmen saya yang pasti yang pertama akan secepatnya melakukan koordinasi ataupun berbicara langsung kepada orang tuanya terkait anak ini kenapa akhir-akhir ini sering berantem dengan temannya gitu. Tapi sebelumnya juga saya juga harus berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah bagaimana baiknya, apakah saya disetujui untuk dapat berkoordinasi dengan orang tuanya gitu. Oke, bagus sekali Ibu ya. Mudah-mudahan rencana Bumar berhasil dan masalahnya segera selesai gitu yang Bumar ya. Jadi nanti kita bisa ketemu lagi beberapa hari lagi ya, bisa seminggu lagi ya, kita akan melihat apakah rencana Bumar tadi yang sudah dilakukan, apakah sudah dilakukan dan apakah sudah berhasil dengan baik begitu ya. Jadi Bumar terima kasih sudah datang ke saya, kita sharing untuk bagaimana perasaan Bumar setelah tadi cerita-cerita gitu dan pembicaraan kita tadi. Dari proses coaching tadi bersama Ibu Tuti saya merasa lega Bu. Jadi saya menemukan solusi bagaimana saya bisa mengatasi anak-anak saya yang akhir-akhir ini sering berantem dengan temannya begitu. Terima kasih ya Bu Tuti ya. Sama-sama Bumar, sampai ketemu lagi seminggu lagi ya. Ya. Itu istri.
Oke, terima kasih Bu Tuti dan juga Bu Mas sudah melaksanakan proses coaching ini dengan baik. Nah, akan ada pertanyaan ya untuk Ibu Tuti gitu, setelah proses coaching ini. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan Bu Tuti, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi gini Bu Isti, jadi setelah kita tadi melakukan proses coaching itu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang yang diinginkan itu adalah bagaimana coach saya tadi itu akan melakukan rencana aksi dari solusi-solusi yang tadi sudah disebutkan gitu. Ya. Sudah terlaksana gitu ya, rencana aksinya untuk apa gitu ya. Kemudian setelah saya mengamati proses coaching ini, Ibu sudah melakukan praktek coaching dengan baik sesuai dengan alur kita. Ya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Oke, saya berharap setelah coaching ini tadi saya akan menjadi pendengar yang lebih aktif dan meningkatkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini akan mencapai tujuan yang diinginkan gitu. Ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Tuti sebagai coach dan juga Ibu Mas sebagai coach dan juga Ibu Rizka sebagai observer kedua. Senang sekali saya bisa mengobservasi kegiatan praktek coaching pada kesempatan ini. Ini juga bisa menjadi pembelajaran juga buat saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar ibu-ibu sekalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di dalam kesempatan pagi siang ini. Perkenalkan, saya Rizka Ayu Arisandi sebagai observer 1 dan rekan saya Ibu Tuti sebagai observer 2. Kemudian nanti Ibu Siti sebagai coaching dan Ibu Mariatun sebagai coach. Sebelum kita mulai sesi coaching pada pagi hari ini, izinkan saya sampaikan bahwa sesi coaching pada siang hari ini nanti akan kita dokumentasikan dan kita rekam sebagai keperluan untuk program ini yang nantinya akan dilihat oleh fasilitator saja. Kemudian dalam sesi observasi ini saya akan mengobservasi Bu Mariatun dalam sesi coaching nanti sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu Mas. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Mariatun kembangkan pada sesi coaching hari ini? Baik, sebelumnya terima kasih Bu untuk menjawab pertanyaan Ibu tentang kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, yaitu kompetensi bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot kepada si coaching, gitu Bu. Pertanyaan yang betul. Kemudian pertanyaan yang kedua Ibu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu tonjolkan yang akan saya observasi nanti? Kompetensi yang ingin saya tonjolkan untuk Ibu Isti sebagai coach yaitu rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang nanti coach utarakan. Gitu. Dan pertanyaan yang
selanjutnya yaitu indikator dari ketercapaian atau tujuan dari pengembangan yang ingin Ibu dapatkan pada siang hari ini. Baik, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin saya dapatkan yaitu menemukan solusi sendiri yang dapat digali dari si coach ini terkait dengan kemitraan bagaimana si coach ini bermitra dengan rekan-rekannya untuk permasalahannya, kemudian proses-proses yang coach dapatkan ataupun peroleh ataupun coach inginkan sesuai dengan potensi coach. Ya, demikian pertanyaan dari saya. Monggo waktu saya persilahkan untuk memulai sesi coaching hari ini. Baik, Isti. Ya, selamat siang Ibu Mariatun. Selamat siang, Bu Isti. Gimana Bu? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, sehat Bu Isti. Iya, alhamdulillah Bu. Ini kira-kira saya mengganggu waktunya Ibu nggak? Enggak sih Bu, alhamdulillah ini sudah sore, sudah saatnya bersantai-santai. Gini, saya mau sharing sedikit Bu. Saya menemukan masalah nih dalam kegiatan saya di sekolah gitu. Ya, mungkin Bu Mariatun bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Jadi gini Bu Mar, saya tuh punya murid gitu ya, karena saya di SMK sangat masalah itu kan sangat kompleks gitu ya. Mungkin jenengan menghadapi anak-anak TK gitu kan mungkin kan beda gitu. Tapi mungkin Ibu bisa memberikan apa ya bantuan kepada saya. Jadi saya tuh punya murid gini, dia tuh sering nggak masuk Bu, Gitu. sering nggak masuk. Kemudian saya sudah mencoba telepon anaknya, gitu kan, cuman nggak respon. Terus saya cari nomor orang tuanya, saya telepon orang tuanya, gitu. Ini kenapa putranya tidak masuk? Gitu. Oh iya Bu, tanya-tanya anaknya sakit, oke, gitu. Kalau sakit tolong surat dokternya dibawa ke sekolah deh, ya gitu. Ya, kemudian terus tuh anaknya masuk. Nah masuk tuh cuma beberapa hari gitu. Kemudian nanti dia nggak masuk lagi. Oh gitu. Nah itu sampai Ibu ini kenapa lagi putranya kok nggak masuk gitu ya. Terus tadi masuk Bu dari sekolah, dari rumah masuk. Tapi hari ini nggak ada Bu, saya udah cek gitu. Kemudian apa namanya? Tolong Ibu telepon deh putranya ada di mana, karena saya telepon nggak bisa. Nah kemudian akhirnya besoknya dia masuk. Udah saya tanya juga, kenapa kamu nggak masuk Mas? Saya di rumah teman, ngapain? Main game. Oh gitu, mungkin ya. Oh, berarti ini ya permasalahan dari Ibu Isti ini, si anak ini lama nggak masuk, kemudian Ibu Isti sudah apa ya, sudah melakukan koordinasi dengan orang tua, namun ternyata di rumah itu sebenarnya berangkat ke sekolah, ternyata di sekolah tidak berangkat, dan ternyata ketika ditelepon bermain game di rumahnya teman gitu ya. Nah dari apa ya, dari permasalahan yang Ibu utarakan, dari proses coaching yang ingin kita lakukan ini, Ibu pengen berharap apa nih? Ya saya bisa menemukan solusi yang tepat sih Bu untuk menghadapi murid saya yang seperti ini gitu. Solusi yang tepat ya. Oke, dari permasalahan yang Ibu utarakan tadi, kira-kira nih yang membuat si anak ini kok bisa tidak berangkat ke sekolah tapi kok malah bermain game di rumahnya teman gitu, kira-kira menurut Ibu itu kenapa ya? Gini, setelah saya koordinasi orang tua gitu ya, saya udah koordinasi orang tua, terus kemudian saya juga apa namanya panggil anaknya, saya ajak ngomong, kenapa kamu kok sering nggak masuknya tuh main game cuma temanmu gitu. Ada apa? Kamu nggak betah di sekolahan? Apa kamu ada masalah sama teman atau dengan guru? Enggak Bu, saya nggak ada masalah dengan teman-teman baik, guru-guru juga baik gitu. Dan terus ada apa? Gitu. Ternyata akhirnya dia mau cerita, ternyata dia ada masalah di rumahnya.
Begitu. Saya nggak suka di rumah. Nah, kenapa nggak suka di rumah? Kalau kamu nggak suka di rumah, harusnya kamu suka di sekolah. Tuh, kayak gitu. Emang ada apa di rumah? Terus dia malah nangis. Begitu. Kamu kok nangis? Kenapa? Nangis gitu. Anak cowok padahal. Cowok ya. Ya saya juga nggak tega juga, tapi yaudah kalau kamu mau nangis silakan nangis. Saya bilang gitu. Akhirnya nangis gitu kan, lumayan lama gitu. Saya kasih tisu. Ya. Oke, sudah tenang. Kalau udah tenang, ibu bisa cerita lagi ke ibu kenapa? Bapak saya sama ibu saya itu sering berantem. Begitu. Loh, berantemnya kenapa? Nggak tahu bu, pokoknya sering banget. Saya dulu bapak ibu saya itu berantem. Ya itu saya nggak suka. Oh, berarti si anak ini sudah tahu ya kalau maksudnya ibu sudah tahu ya kalau si anak ini tidak berangkat ke sekolah karena sering mendengar atau menyaksikan orang tuanya berantem gitu. Mungkin ibu sudah pernah mungkin ada kejadian lain yang mungkin bisa membuat si anak ini tidak berangkat ke sekolah selain itu? Dia ini apa? Dia punya sisi lain. Dia tuh senang sih bu. Dia lebih senang nge-game. Oh gitu. Ya, dia lebih senang nge-game gitu. Karena dia kayak jadi joki game gitu loh, game online. Oh gitu. Jadi dapat uang. Nah, mungkin dari situ dia ada kenyamanan di situ. Dia nggak nyaman di rumah dan juga nggak nyaman juga di sekolah. Itu kan sebenarnya di sekolah juga nggak ada masalah, tapi dia nyaman dengan kondisi ya main game itu gitu. Lebih senang karena dia menghasilkan uang di situ. Oh, jadi main gamenya itu tidak hanya menghindari orang tuanya yang sering bertengkar, namun juga mendapatkan uang gitu ya. Dari situ dia lebih nyaman di situ. Oh, di situ. Kira-kira ibu tahu nggak sih bu, di situ dia bermain sama siapa gitu? Ya teman-teman online ya, katanya sih teman-teman online ya dari daerah lain, bahkan dari luar negeri juga ada gitu kan apa sih mainan sekarang itu loh bu? Oh, itu gitu. kan internasional. Jadi dari murid dari sini nggak ada ya bu? Nggak ada, jadi dia Hanya jagoan sendiri? sama- Iya. Oh, gitu. Jadi di sini dia nggak begitu punya banyak teman kalau di sini. Oke, dari situ kira-kira ibu sebelumnya udah pernah melakukan apa ini untuk meminimalisir si anak ini? Saya ya itu saya cuma paling telepon orang tua, by telepon saja teman, karena orang tuanya juga sibuk, bapaknya juga sibuk gitu. Jadi saya panggil untuk ke sekolah tuh mereka tuh belum sempat gitu lah. Ini yang mungkin bagi kendala saya bu. Oh gitu. Kira-kira nanti aksi ibu rencana ke depannya ya, yang ibu harapkan ada paling nggak kalau ini ibu melihat itu si anak ini di angka keberapa bu? Harapan ibu jadi anak yang baik katakanlah gitu ya, Bisa ibu berubah gitu ya. Ya sekarang sih anak ini ada di nomor 7 lah. begitu. Jadi ibu berharap anak ini nanti kalau ibu ada rencana perbaikan, ibu mengharapkan si anak ini Ya palingnya di angka 9 lah. begitu. Tidak, saya tidak menuntut sempurna, tapi setidaknya mendekati. Oke. Selain rencana ibu yang pertama tadi ya menghubungi kedua orang tua, kira-kira rencana ibu selanjutnya kira-kira apa? Ya mungkin saya akan janjian lagi dengan orang tuanya kapan orang tuanya itu ada waktu kita akan bisa bertemu, atau mungkin di sekolah, atau mungkin saya bisa datang ke rumahnya gitu, okay? Jadi saya bisa ngomong langsung. Kan kalau kita ngomong langsung dengan orang tua tatap muka seperti ini kan lebih enak bu daripada kita telepon ya. Gitu. Jadi biar ada apa ya, ada chemistry lah istilahnya gitu. Jadi apa yang saya tanyakan, apa yang saya harapkan, dan orang tua ini juga bisa saling menggali informasi demi apa ya, perkembangan si anak gitu ya. Jadi ibu nanti rencananya yang pertama tadi melakukan koordinasi gitu ya. Yang kedua nanti berharap bisa bertemu langsung gitu ya. Betul. Nah dari rencana-rencana ibu tadi, nah kira-kira nih bu, apa yang menjadi komitmen ibu sekarang supaya rencana ibu itu bisa tercapai gitu? Komitmen ibu itu apa? Komitmen saya ya saya harus harus tahu kondisi anak ini sesungguhnya
Terus itu juga saya harus bisa apa ya, pantau juga kondisi orang tuanya gitu loh. Jadi kapan saya harus tetap menjalin komunikasi Bu dengan orang tua, karena itu menurut saya kunci penting gitu ya untuk menyelesaikan masalah ini dengan orang tua dan juga dengan anak gitu. Oke, kira-kira kapan Ibu bisa dilaksanakan? Ya mungkin saya baru menghubungi kan 2 hari yang lalu, katanya ibu itu masih di luar kota gitu, katanya ya mungkin minggu depan beliaunya tuh ada waktu luang gitu, katanya katanya juga mau ketemu dengan saya gitu. Saya apresiasi tuh Bu. Saya buat janji insya Allah ya minggu depan, jadi saya bisa komunikasi langsung dengan orang tuanya, entah baru kita dengan si putranya gitu. Semoga dari rencana Ibu tadi bisa terlaksana gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Dan kira-kira gimana Bu tadi setelah kita berbincang-bincang, kita melakukan coaching, apa yang sudah Ibu dapatkan dari coaching tadi? Ya saya merasa enggak ya Bu. Ya mungkin itu tadi tidak terbesit tadi ya sebelum saya bertemu dengan Maria pun, ketika saya ngomong oh iya ternyata saya punya solusi nih gitu loh. Jadi jenengan mengarahkan saya gitu kan, jadi saya agak plong, agak lega gitu ya, saya bisa menemukan solusi dari masalah saya Bu. Gitu. Semoga nanti bisa kita janji dulu ya, jadi kita bisa lihat perkembangan Ibu tadi yang ingin direncanakan seperti apa. Iya Ibu Mariatu, terima kasih waktunya. Sama-sama. Iya. Terima kasih ibu-ibu semua, tadi berdua sudah menyelesaikan praktik kucing. Kemudian setelah melakukan praktik kucing ini tadi, saya ingin kembali menanyakan beberapa hal kepada Bu Mariatun sebagai coach. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan kucing yang menurut jenengan atau Bu Mariatun menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Mariatun inginkan tadi? Alhamdulillah, menurut saya yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang saya inginkan, yakni menemukan solusi. Coach dapat menemukan solusinya terkait dengan bagaimana ibu si coach ini bermitra dengan orang tuanya, kemudian melakukan proses-proses kreatif, tadi mencari sesuatu kenapa sih si anak ini tidak berangkat ke sekolah, dan kemudian memaksimalkan potensi Bu Kristi ini dapat mengatasi masalahnya. Jadi indikatornya Bu Mar berharap supaya Kuci bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi tadi, yaitu anak yang tidak masuk sekolah karena dari orang tua, problemnya dari orang tua. Kemudian yang kedua yaitu setelah saya amati tadi, observasi tadi, praktik yang kucing yang sudah lakukan dan Bu Isti lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta, tujuannya sudah ada, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Setelah itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari kucing yang sudah dilakukan tadi? Tentunya kompetensi yang saya ingin tingkatkan yaitu kompetensi dalam berkolaborasi bersama teman, kemudian kompetensi dalam menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu kepada si coach ini. Jadi kompetensi kolaborasi, Iya, dan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot dalam sesi kucing. Jadi ketika kucing selanjutnya pertanyaannya lebih berbobot lagi. Terima kasih atas praktik kucing kita yang sudah berjalan dengan baik. Saya harapkan nanti bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan kita semua tentunya. Saya akhiri pada sesi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Selamat siang, Bu. Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah gitu ya. Jadi hari ini
satu ya, kemudian Bu Mariatun akan melakukan sebagai observer kedua, kemudian Bu Isti akan melakukan coach, tidak sebagai coach, dan Bu Rizka sebagai coachee. Jadi, nah sebelum kita mulai, jadi pada sesi coaching ini saya akan mengobservasi proses coaching yang akan kita lakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, gitu ya. Kemudian perlu saya sampaikan Bu Isti ya. Jadi selama proses coaching ini saya akan melakukan rekaman, kemudian ini akan saya dokumentasikan, tetapi ini hanya untuk keperluan pembelajaran dan hanya akan dilihat oleh fasilitator ya, gitu. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada coach ya. Jadi pertanyaan pertama ya, dalam sesi coaching ini nanti itu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan gitu? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan untuk praktek coaching ini yaitu bagaimana tuh saya bisa hadir secara penuh pada sesi coaching ini, begitu Bu. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu sebagai coach? Saya akan mengarahkan si coaching ini untuk membuat rencana aksinya gitu. Jadi apa saja yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi begitu Bu. Oke. Baik. Kemudian yang pertanyaan terakhir itu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan gitu? Saya berharap si coaching nanti mampu menyelesaikan masalahnya itu dengan kemampuannya si coaching ini gitu, dengan berbagai kompetensi yang dimiliki oleh si coaching begitu. Oke. Baiklah Ibu Rizka Gusti, monggo silahkan melakukan praktek coaching. Saya akan menjadi pengamat ya. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Bu Isti. Selamat pagi Bu Rizka. Oh, mohon maaf, apakah saya bisa berbicara sebentar dengan Bu Isti? Boleh Bu, silakan duduk dulu. Apakah mengganggu? Ini jamnya mengajar Bu Isti? Tidak, kebetulan ini saya sudah longgar gitu, masih ada waktu lah gitu. Alhamdulillah ya Bu, soalnya saya ini mau sedikit sharing, curhat Bu, tentang permasalahan yang saya hadapi beberapa waktu ini. Oh iya, monggo Bu. Bu Rizka ada apa mungkin jenengan bisa cerita, nanti mungkin saya bisa membantu panjenengan menghadapi masalah yang jenengan hadapi gitu. Kemarin kebetulan kan ibu pengawas sama bapak pengawas datang ke sekolah, kemudian mensupervisi pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Dan bapak pengawas itu mengkritik pembelajaran saya di kelas itu, menurut beliau kurang baik karena hanya menggunakan buku teks saja sebagai media. Jadi saya dikritik, jadi setelah itu saya merasa down, merasa tidak tenang gitu Ibu. Jadi saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan di kelas belum sesuai dengan harapan Bapak pengawas. Jadi itu ya hasil dari supervisi dari Bapak pengawas, bahwasannya Bu Rizka dalam kegiatan pembelajaran itu masih kurang inovatif gitu ya Bu ya. Oke, jadi selain yang Ibu lakukan itu biasanya selain textbook gitu hanya itu, apa saja yang sudah Ibu lakukan Bu biasanya untuk pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan? Selain buku, menggunakan buku, terkadang saya ajak anak-anak keluar kelas. Tapi kebetulan kemarin hanya di dalam kelas menggunakan buku saja. Selain itu kadang kita pakai gambar-gambar yang ada di dalam kelas, juga menggunakan media-media yang
sederhana yang ada di sekitar sekolah. Jadi tidak menggunakan media yang mahal, yang murah meriah yang ada di sekolah saja. Oke, jadi sebenarnya dalam coaching ini tuh Ibu berharap bagaimana Bu dalam kegiatan ini Bu? Yang Ibu harapkan itu dalam coaching ini? Saya berharap setelah kita coaching ini nanti saya mendapatkan masukan dari Bu Isti bagaimana pembelajaran saya selanjutnya, sehingga ketika nanti Bapak pengawas atau Ibu pengawas datang supervisi, saya bisa memberikan yang maksimal. Kemudian juga anak-anak di kelas saya mendapatkan pembelajaran yang menarik, yang bermakna, yang berkesan buat anak-anak. Saya ingin seperti itu. Jadi harapannya itu ya Bu, bisa melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan bisa berkesan ya. Ya. Apalagi kan di SD itu kan biasanya harus banyak keterampilan-keterampilan yang harus dia kuasai gitu ya Bu ya. Nah, Ibu, apakah Ibu sudah pernah diskusi dengan teman-teman Ibu sejawat gitu, mungkin ada masukan atau apa gitu, sudah pernah belum ya Bu? Kalau untuk diskusi, saya mungkin hanya satu atau dua orang saja yang saya ajak diskusi, belum menyeluruh, belum ke semua rekan sejawat saya berdiskusi langsung. Jadi saya hanya tukar pikiran kepada guru yang kebetulan saya kan di kelas 5, jadi saya bertukar pikiran atau diskusi dengan guru yang sesama kelas atas, kelas 6. Kalau untuk guru yang kelas bawah saya memang belum melaksanakannya. Nah, terus rencana jenengan ini apa ya Bu ya? Maksudnya untuk mengembangkan potensi jenengan lagi ini loh, untuk agar bisa pembelajaran itu lebih menarik, lebih inovatif gitu. Jenengan sudah punya rencana belum? Rencana saya untuk melakukan pembelajaran supaya lebih menarik lagi di kelas dengan mencari banyak referensi Bu, referensi pembelajaran-pembelajaran yang menarik. Seperti yang kita ketahui kan sekarang seperti di Instagram, TikTok, YouTube itu kan banyak guru yang membuat konten-konten pembelajaran yang menarik. Nah, harapan saya itu bisa seperti mereka, saya amati, saya tiru, kemudian saya modifikasi dan saya aplikasikan ke kelas saya dengan menggunakan media-media yang menarik. Misalkan saya membuat video, kemudian saya edit, saya upload ke YouTube, seperti itu Bu. Jadi anak-anak kadang nonton video yang sudah saya buat. Itu sudah pernah jenengan lakukan belum ya? Sudah belum. Jadi ini rencana aksinya jenengan seperti itu nih. Jadi sebenarnya itu menarik sekali loh Bu, jenengan bisa cari referensi dari berbagai media gitu ya, terus jenengan ATM tadi ya istilahnya, amati, tiru dan modifikasi. Mungkin jenengan bikin video-video, terus kemudian nanti ditayangkan kepada anak-anak, disesuaikan gitu nggih, sesuaikan dengan pelajaran yang harus dikuasain gitu nggih. Itu mungkin bagus sekali Bu gitu. Nah, terus kapan Bu rencana Ibu untuk melaksanakan rencana jenengan? Rencana saya itu sesegera mungkin Ibu. Ini kan kebetulan besok itu materinya tentang siklus air. Saya ingin membuat video tentang siklus air, kemudian saya edit dan saya upload di YouTube. Jadi ketika besok pembelajaran di kelas sudah, materi video tersebut sudah siap, sudah bisa saya berikan ke para siswa di kelas. Gitu. Jadi dalam waktu dekat dalam ya waktu Bu. dekat. Kayaknya menarik sekali itu gitu kan, anak-anak diajak nonton gitu ya, nonton video gitu kan, mereka jadi fokusnya tuh fokus. Nah, nanti mungkin setelah nonton video apa jenengan ada rencana lain Bu, setelah anak-anak nonton video apa ada praktek-praktek yang lain gitu? Iya Bu, rencana saya juga setelah nonton video, anak-anak juga mempraktekkan secara langsung siklus air itu. Jadi dengan menggunakan bahan-bahan yang nyata atau barang-barang yang di sekitar mereka secara nyata. Jadi selain melihat video juga mempraktekkan secara langsung. Jadi benar-benar jenengan ingin memberikan pembelajaran yang inovatif dan juga berkesan ya, dengan adanya praktek-praktek gitu ya. Jadi biasanya anak-anak itu kan kalau sudah praktek dia akan mengingatnya, oh iya siklus air itu seperti ini gitu ya. Jadi dia akan terus mengingatnya. Itu luar biasa sekali. Jadi kapan Ibu mau melaksanakan itu?
di minggu depan. Minggu depan Ya. Oke, bagus sekali kalau memang ibu bisa segera melaksanakan rencana ibu agar apa ya, pembelajaran itu lebih bervariasi, inovatif gitu ya. Jadi anak-anak tuh lebih berkesan, kemudian apa namanya, nanti ketika ada supervisi lagi jenengan sudah punya format yang berbeda gitu ya Bu. Oke, nanti kalau misalnya jenengan sudah melaksanakan rencana itu, nanti kita bisa sharing lagi ya Bu Ani ya, Bu Rizka. Terus saya mau tanya itu bagaimana Bu setelah proses coaching ini, apa yang sudah rasakan? Setelah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya kita coaching setelah ini, yang awalnya saya itu bingung, saya itu takut kalau terus ada Pak pengawas gitu ya, terus saya agak sedikit galau, gundah gulana seperti itu, jadi lega Ibu. Jadi saya bisa mendapat masukan dari Bu Isti, saya juga bisa memberikan apa namanya, pernyataan saya, aksi saya, rencana saya untuk kedepannya supaya anak-anak itu pembelajarannya di sekolah di kelas berkesan. Selain itu juga nanti ketika ada supervisi lagi, saya bisa memberikan sesuatu yang baru, saya menjadi lebih baru lagi, lebih pede lagi dalam menghadapi supervisi yang akan. Oke, terima kasih. Semoga ini tadi bermanfaat ya Bu, proses coaching kita ini bermanfaat dan juga jadi pembelajaran buat saya juga gitu, buat jenengan juga. Mungkin begitu. Terima kasih Bu Rizka. Semoga nanti setelah pembelajaran kedepannya nanti kita bisa sharing lagi ya gimana hasil dari rencana aksi yang jenengan itu. Terima kasih Bu Isti. Iya, sama-sama Bu Rizka. Sekian Ibu Tuti praktek coaching saya dan Bu Rizka pada siang hari ini. Oke, baiklah Bu Isti, terima kasih yang sudah melakukan praktek coachingnya bersama Bu Rizka sebagai coach. Tadi sudah mudah sekali Bu Rizka menyampaikan pemasarannya. Jadi kemudian ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan kepada Bu Isti selama melakukan proses coaching ini gitu. Jadi nah tadi selama melakukan proses coaching ini itu apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan dari yang diinginkan gitu? Indikator ketercapaiannya itu bagaimana si coach ini bisa merancang rencana aksinya dalam masalah yang beliau hadapi begitu Bu. Oke, baiklah Bu Isti ya. Jadi tadi setelah saya amati selama proses coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita yang tadi disampaikan. Jadi sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi, sudah muncul rencana aksinya bagaimana, dan sudah menanyakan komitmen atau tanggung jawabnya gitu ya. Jadi nah kemudian ada satu lagi yang ingin saya tanyakan gitu ya Bu Isti sebagai coach gitu. Tadi kan di atas tadi disampaikan ingin dikembangkan hadir secara penuh ya kompetensi itu. Nah selain kompetensi sebagai coach yang ingin hadir secara penuh itu tadi, itu apalagi yang ingin dikembangkan gitu? Ya, ingin dikembangkan mungkin mendengar lebih aktif lagi mungkin ya Bu ya. Jadi supaya coaching ini lebih bermakna lagi. Jadi untuk saya dan juga untuk si coaching gitu, mungkin tadi dalam pelaksanaan mungkin saya masih kurang dalam mendengarkan aktifnya, mungkin seperti itu Bu. Baiklah Bu Isti, Bu Rizka, terima kasih sudah melakukan praktek coaching. Itu saya senang sekali bisa menjadi observer pada kesempatan hari ini. Kita akhiri ya sesi coaching ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang, Ibu. Semoga kita dalam keadaan sehat ya Ibu ya. Alhamdulillah. Nah, di sini perkenalkan saya sebagai observer
Jadi saya, Ibu Isti sebagai observer 2, kemudian Ibu Rizka sebagai coach, dan sebelah kanan saya ada Ibu Tuti sebagai coachee. Di sini saya dan rekan-rekan di sini akan melakukan praktik coaching, begitu ya. Nah, saya akan mengobservasi pelaksanaan coaching ini sesuai dengan alur tirta. Alur tirta yang pertama yaitu tentang tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Gitu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa praktik coaching ini akan saya rekam untuk keperluan program di pendidikan guru penggerak di ruang demonstrasi kontekstual modul 2.3 dan hanya digunakan oleh fasilitator. Nah, sebelum Ibu Rizka dan Ibu Tuti melaksanakan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebelumnya. Yang pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Rizka kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam praktik coaching pada kali ini yaitu saya hadir secara penuh pada proses coaching antara saya sebagai coach dan Bu Tuti sebagai coaching, sehingga nanti Bu Tuti akan nyaman dan mampu mengeluarkan masalah-masalah yang menjadi pikiran Bu Tuti selama berarti hadir secara penuh gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Yang ingin saya observasi secara spesifik yaitu mengenai rencana aksi yang akan dilakukan dari pengalaman yang telah di-share tadi. Kemudian rencana aksinya nanti akan dilakukan seperti apa dan bagaimana kegiatan dari rencana aksi tersebut. Oke, dan yang selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang seperti apa yang diinginkan oleh Ibu Rizka? Indikator yang saya inginkan yaitu Bu Tuti sebagai coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian setelah menemukan solusinya, Bu Tuti akan merencanakan aksinya untuk dapat mengatasi dari permasalahan yang Bu Tuti hadapi. Begitu. Oke. Setelah saya memberikan beberapa pertanyaan, monggo Ibu Rizka dan Ibu Tuti bisa melakukan coaching. Terima kasih. Selamat pagi Bu Tuti. Selamat pagi Bu Rizka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rizka ada waktu nggak sekarang? Saya sekarang sedang membuat Bu Abdullah ada waktu untuk berbincang. Kita bisa berbincang pada pagi ini. Oke, saya pengen sharing gitu dengan Bu Rizka gitu. Iya Ibu. Sharing tentang permasalahan atau sharing tentang apa ya Bu? Ya, sharing tentang permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini yang membuat saya itu merasa galau begitu Bu. Iya. Galau yang bagaimana ini Bu? Apakah galau sekali atau yang galau sekali, yang saya pengen ini bingung saya harus bagaimana untuk menangani masalah ini gitu Bu. Jadi ceritanya itu begini, itu saya kan di SMK ini ya Bu ya, itu saya merasa beberapa bulan ini itu udah sudah seperti kejadian darurat emergensi gitu di sekolah saya gitu terkait dengan kenakalan anak-anak gitu. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini menurut Bu Tuti untuk apa gitu? Saya pengen curhat ke Bu Rizka gitu. Kalau saya punya murid begini tuh harus saya apakan gitu. Bu Rizka, saya pengen dapat solusi, saya pengen dapat pencerahan dari Bu Rizka gitu. Kita sharing-sharing gitu. Ya, tadi Bu Tuti sudah membahas sedikit ya tentang permasalahan Ya. siswa Bu Tuti yang ada di SMK. Itu siswa tersebut ada masalah seperti apa ya Bu ya? Oh, Boleh begini. saya tahu. Begini Bu Rizka, ini
ini tentang anak-anak saya, siswa SMK. Ini kan sebagian besar kan kita ini sekolahnya anaknya cowok-cowok gitu ya. Jadi ini tidak hanya satu dua murid saya yang laki-laki gitu, tapi ini akhir-akhir ini hampir sebagian besar anak-anak saya itu apa ya? Kalau menurut saya udah sudah menjadi sudah ada darurat pada nakal, pada merokok di sekolahan gitu. Jadi ini nggak satu dua anak gitu, tapi kita temui hampir sebagian besar anak-anak ini sekarang udah mulai berani begitu merokok di sekolahan begitu. Jadi permasalahan yang Bu hadapi tentang siswanya Bu Tuti yang akhir-akhir ini sering merokok, baik perempuan maupun laki-laki. Enggak perempuan enggak, yang laki-laki saja Bu. Yang laki-laki. Iya. Jadi saya sebagai guru BK ini sudah berkali-kali menemui beberapa anak laki-laki itu di titik-titik sekolahan ini. Jadi ceritanya begini, kan sekolah saya kan besar ya Bu ya, ini ada luas sekali 20 hektar gitu. Jadi banyak tempat yang bisa dipakai anak-anak itu nongkrong gitu untuk merokok gitu. Jadi di belakang itu di lahan gitu itu begitu Bu. Sedangkan kami gurunya ini kan tidak selalu bisa mengawasi mereka gitu. Jadi kadang karena kesibukan itu jadi anak-anak itu pas istirahat gitu itu barang mereka banyak yang sembunyi-sembunyi di belakang, di kantin, di lahan gitu, itu mereka merokok gitu. Kemudian perasaan Bu Tuti setelah melihat kejadian itu bagaimana ya Bu ya? Anak-anak tadi merokok, kemudian Bu Tuti melihatnya secara langsung. Ya merasa prihatin gitu. Jadi anak sekolah gitu kan, sebenarnya saya sebagai guru BK itu sudah melakukan banyak hal itu, udah sering menasihati, memberikan bimbingan, bahkan kita dari tim Pak BK itu udah setiap pagi itu di gerbang itu kalau ada anak yang telat itu kita rahasia Bu, itu jadi kita buka tasnya, buka joknya itu, nanti kalau ada rokok itu kita beri bimbingan gitu pada anak tersebut. Tapi ini kan yang ketahuan ya Bu ya, yang nggak telat, yang bisa masuk itu mereka kemudian berbagi dengan temannya, ngajak temannya itu untuk merokok begitu. Jadi mereka secara sembunyi-sembunyi merokok. Ya tentu saja begitu. Kemudian dari permasalahan Ibu, apakah Ibu sudah memiliki suatu rencana yang akan Ibu Tuti lakukan untuk menghadapi anak-anak yang merokok di sekolahan tadi Bu? Iya, saya punya rencana sih Bu sebenarnya, tapi belum saya lakukan gitu, baru pikiran saya gitu. Saya pengen kita tuh jadi guru BK itu nggak bekerja sendiri gitu, tapi kita harus koordinasi dengan dengan tim kesiswaan, dengan tim STP 2K gitu. Jadi saya pengennya nanti kita melakukan sweeping sekali waktu di dalam kelas gitu, melakukan penggeledahan, kemudian dengan tim STP 2K itu kita pecah-pecah gitu teman-teman itu dengan guru BK itu, kalau ada waktu luang itu atau jam istirahat itu kita ke belakang gitu Bu. Jadi kita akan selalu mencari tempat-tempat yang kira-kira anak-anak itu merokok di mana itu, karena sebenarnya bukan cuma di luar gitu, tapi di dalam kelas pun kadang kalau pas istirahat itu anak-anak itu ada yang berani merokok gitu. Jadi rencana saya itu mengajak tim STP 2K, kemudian dari kesiswaan dan guru BK itu kita berkolaborasi untuk meningkatkan sweeping dan pembinaan pada anak-anak yang ketahuan merokok gitu. Jadi Bu Tuti berencana untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat dan semua pihak yang terkait ya Bu ya. Kemudian setelah Bu Tuti tadi membuat suatu rencana untuk mengatasi masalah anak-anak tadi yang merokok di sekolah, apakah ada hambatan menurut Bu Tuti dari rencananya Bu Tuti tadi? Ya ada sih Bu hambatannya, karena kadang-kadang teman-teman itu
ini kan punya istirahat gitu, kenapa kita Iya. harus Iya. training lagi Iya. gitu, padahal kita Iya. udah tadi udah mengajar gitu, karena tim ke STP2K dan kesiswaan itu kan juga ngajar gitu loh, ngajar setelah selesai ngajar kan mereka pengennya istirahat gitu loh. Tapi kenapa masih diajak lagi keliling sweeping gitu loh Bu, itu yang jadi apa ya, mungkin salah satu hambatan gitu. Sementara mereka melihat guru BK kan nggak ngajar gitu, harusnya guru BK yang bergerak gitu. Tapi saya merasa, saya pribadi dan teman-teman BK itu merasa kan nggak bisa ditangani guru BK saja gitu, kita harus bersama-sama bisa lanjut. Kira-kira rencana Bu Tuti tadi akan Bu Tuti lakukan kapan ya Pak ya? Saya pengennya itu kita lakukan paling lama itu minggu depan gitu. Jadi saya pengen ngajak teman-teman itu untuk sekelas-kelas untuk Asia gitu. Jadi paling lama minggu depan Iya. atau bisa secepatnya ya? Iya, Pak, secepatnya. rencananya? Iya. Dari rencana tadi, apakah ada menurut Bu Tuti siapa dan apa yang dapat membantu Bu Tuti dalam melaksanakan rencana tadi? Yang sangat bisa bantu ya teman-teman BK, kemudian teman-teman bapak ibu guru yang longgar gitu, yang belum ada jam gitu, yang kemudian tim STP2K dan kesiswaan gitu. Selain itu, komitmen dari Bu Tuti sendiri mengenai rencana atau rencana aksi tadi yang Bu Tuti lakukan sweeping, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk datang ke kelas-kelas, ke tempat anak-anak, itu apa nih komitmen dari Bu Tuti? Ya, saya berkomitmen bahwa saya harus melakukan ini secepatnya gitu. Jadi biar anak-anak ini nggak kebablasan gitu. Jadi saya pengennya prihatin banget melihat anak-anak itu merokok di dalam sekolahan gitu. Jadi apalagi di dalam kelas itu kan udah sangat memalukan gitu, sangat tidak baik gitu. Jadi saya berkomitmen bahwa ini harus segera kita atasi gitu. Semoga rencana yang Bu Tuti tadi utarakan bisa berjalan lancar, dan karena ini waktu kita terbatas, mohon maaf kita bisa akhiri sesi kucing ini. Setelah tadi kita ngobrol santai ya Bu ya, perasaan Bu Tuti bagaimana itu? Perasaan saya pertama ya lega gitu, ternyata kalau saya ngomong itu sharing sama teman itu ternyata ada pencerahan gitu. Saya ternyata oh iya ya, jadi harus begini gitu, dibantu mikir gitu. Jadi saya merasa lebih bersemangat lagi gitu untuk segera menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi sudah tidak galau lagi ya Bu Iya, ya? iya. Sayang sekali ya Bu ya, waktu kita terbatas Iya. karena kita harus kembali ke kelas dengan Iya. kembali melakukan aktivitas pembelajaran. Jadi kita akhiri sesi kucing pada pagi hari ini. Semoga rencananya Bu Tuti tadi bisa berjalan Iya. dengan lancar. Selamat siang Bu Tuti. Ya, Bu, terima kasih Bu Rizka. Oke, baik Ibu Rizka, setelah saya menyaksikan atau mengobservasi kegiatan coaching dari Ibu Rizka dan Ibu Tuti, sebenarnya saya juga akan mengajukan pertanyaan ya untuk Ibu Rizka. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Rizka? Indikator ketercapaian pengembangan yang ingin saya inginkan, yaitu uji saya yaitu Bu Tuti bisa melaksanakan rencana aksinya, kemudian menemukan solusinya sendiri Bu. Seperti itu. Baik, berarti indikator yang menurut Ibu itu mendapatkan ketercapaian gitu ya adalah rencana aksi dan solusi gitu ya. Nah, dari penyampaian pemaparan dan saya mengobservasi Ibu Rizka dan Ibu Tuti, bisa saya sampaikan catatan hasil yang sudah saya catat bahwa Ibu Rizka sudah melaksanakan proses coaching ini dengan menggunakan alur tirta secara runtut ya. Dari yang pertama Ibu Rizka menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan Ibu Tuti, dan kemudian
bagaimana rencana aksinya disampaikan, ditanyakan kepada Ibu Tuti, dan bagaimana Bu Rizka juga bisa memberikan penguatan ataupun tanggung jawab itu kepada Bu Tuti. Nah, bagaimana itu semuanya sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta yang sudah menjadi tujuan dari coaching tadi, begitu ya. Baik, setelah saya memaparkan catatan hasil observasi saya, kemudian kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya menjadi pendengar yang baik tanpa memotong pembicaraan dari si Puji. Ketika Puji sedang mengutarakan isi hatinya, tidak saya potong, saya dengarkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tanpa melenceng jauh dari tema atau masalah yang ada. Jadi tidak terdistrak Ibu, tidak keluar dari jalurnya. Nah, senang sekali ibu-ibu semuanya karena bisa hadir, bisa melakukan coaching di sini, juga sangat bermanfaat tentunya pada diri saya, untuk dapat mengembangkan diri saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.